Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad dengan dari kelas 2024 K dengan 3 digit NIM terakhir 291. Di sini saya ingin mengerjakan untuk soal dari UAS praktik komputer yang mana UAS ini saya akan membahas mengenai tabel angsuran pinjaman. Di mana tabel angsuran pinjaman ini ketika kita meminjam uang sebesar di sini 50 juta dengan tenornya 15 tahun, yang mana eh, dari 15 tahun itu mempunyai suku bunga 0,67%, yang mana suku bunganya 10% per tahun. Jadi suku bunganya ada jatuh di angka 0,67%. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana 0,67 ini diambil dari pembagian bunga per tahunnya dibagi dengan tenornya. Kemudian setelah itu kita akan mencari angsuran pokok, kemudian bunga, dan kemudian jumlah bayar, dan kita akan menginterpretasikan bersama-sama. Oke, untuk sebelumnya itu kita mempunyai saldo pinjaman 50 juta yang tahun ke nol. Jadi kita tidak menghitung dari sini. Untuk geser ke selanjutnya yaitu kita ingin menghitung untuk angsuran pokoknya terlebih dahulu. Angsuran pokok kita memakai rumus PPMT. PPMT ini bisa diklik. Karena sebelum PPMT itu bisa kita ambil ke D5. Oh, sorry, D5. Itu kita kunci. Kunci terlebih dahulu. Terus kunci terlebih dahulu. Kita kunci terlebih dahulu. Nah, ini koma ini apa, tidak mesti koma ya. Mungkin di laptop teman-teman bisa titik koma, tapi kalau di laptop saya itu koma. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan untuk dari angsuran tahun keberapanya. Ini tidak perlu dikunci, tidak apa-apa. Kemudian koma lagi. Untuk selanjutnya kita masukkan ke tenornya. Tapi sebelum tenor kita masukkan dulu. Jadi kita ketik bawah saja. Add. Kemudian setelah itu koma lagi. Min. Oke, oke, masalah. Nah, hasilnya 3.180.000 untuk angsuran pokok di tahun pertama dari saldo pinjaman 50 juta. Kemudian kita bisa scroll ke bawah beberapa satu. Nah, ini untuk tahun ke-15, jadi kita mendapatkan sebesar ini. Kemudian setelah itu bisa kita sum terlebih dahulu, teman-teman. Sum hasil dari os- sum. Nah, sudah ketemu 50 juta ya teman-teman. Kemudian kita selanjutnya akan mencari bunganya terlebih dahulu. Bunganya tuh berapa berapa dapatnya berapa sih guys dari dapat angsuran 50 juta ini? Kita bisa menghitung bunga itu sesuai dengan rumus PPMT tadi sebenarnya. Ini kita coba salin teman-teman. Kita coba salin saja rumusnya dari sini. Nah, untuk rumusnya sendiri, karena dia di suku bunga, kita memakai rumusnya itu IPMT, teman-teman, bukan PPMT. Nah, ketemu di sini bunganya 333, sekian, sekian, sekian. Kita tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, di sini sudah selesai untuk pembagian bunga. Kemudian sama seperti sebelumnya, itu tetap kita sum.
Kita sum terlebih dahulu sampai bawah. Kita lihat hasilnya berapa. Nah, di sini ketemu teman-teman. Ketika kita minjam 50 juta dan kemudian bunganya itu dapatnya 7 juta teman 2 juta teman-teman. Nah, kemudian jumlah yang harus dibayar. Nah, untuk jumlah yang harus dibayar sendiri itu ada dari penjumlahan dari sebentar, sama dengan kan itu dari ini, kemudian eh kita tambahkan dengan ini. Jadi ketemu dengan jumlah yang harus dibayar. Nah, ini jumlah yang harus dibayar. Masih kita start sampai bawah, teman-teman. Kemudian tetap kita sum teman-teman sini. Kita sum. Kita sum sampai bawah. Ketemu hasilnya. Nah, hasilnya itu 52.708. Nah, kemudian kita di sini bisa kita kurangi dengan saldo pinjaman. Saldo pinjaman itu bagaimana cara mencarinya, teman-teman? Itu kita tinggal kurangi dari sini. Itu kita kurangi dengan dari sini. Sorry, teman. Kita kuranginya dari sini. Dapat di sini. Nah, oke, sini udah nol. Terus juga kita sum juga teman-teman di sini. Sum. Kita sum dapetnya segini ya teman-teman saldo pinjamannya. Ini kita tambahkan semua dapetnya segini ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita sudah selesai semua di sini. Mungkin kita edit sedikit teman-teman. Biar lebih bagus. 14. Kita menjelaskan nantinya biar enak teman-teman. Nah, di sini kita ingin saya ingin menjelaskan sedikit ya teman-teman, yang mana eh, angsuran ini itu didapat dari eh, dengan rumus PPMT, yaitu dari suku bunga itu kemudian digabung kemudian habis setelah suku bunga ada tenornya juga, yang mana dari suku bunga dan tenor ini suku bunga kemudian tahun kemudian dari tenor dan dari tenornya itu dikurangi dengan plafon. Jadi eh, dari suku bunga dikalikan dengan angsuran keberapa, dikalikan tenor, kemudian dikurangkan dengan plafon yang atas. Berarti temunya segini teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana angsuran pokok itu makin lama itu justru makin naik teman-teman. Nah, begitu pula dari hasilnya, tapi tetap hasil 50 juta teman-teman. Naik-naiknya hasil tetap 50 juta. Nah, berbeda dengan suku bunga, dengan bunga, angsuran bunganya. Nah, di sini kita memakai rumus IPMT, teman-teman. Nah, tetap sama dengan PPMT tadi. Cuman di sini kita bisa lihat bahwasannya angsuran di awal tuh, bunga di awal itu justru lebih tinggi daripada di akhir. Gimana bisa kita lihat? So, dia makin lama makin murah, makin murah. Sampai akhirnya jatuh di 23.000 saja. Dari 333.000. Yang mana untuk bunganya sendiri jatuh di angka 2.708 sekian. Nah, kemudian untuk jumlah bayar sendiri kita harus membayar berapa teman-teman untuk setiap bulannya? Setiap bulannya kita bisa membayar eh, setiap bulan, setiap tahunnya kita bisa membayar di angka, nah ini teman-teman. Ini dia. Sama kita membayar tetap segini. Kemudian untuk jumlah bayarnya di angka 52.708. Dan untuk saldo pinjamannya seperti ini teman-teman. Mungkin seperti itu, ketika kita ingin meminjam uang di sebuah bank, kita harus melihat bagaimana, kita harus bisa menghitung, melihat bagaimana angsuran pokok atau bunga melalui dari bagaimana tenornya itu, tenor itu menjamin berapa tahun, kemudian dari kita mau ngambil tenor berapa tahun, kemudian suku bunganya juga kita bisa harus tentukan dari bunga yang ada. Nah, kemudian bunganya ini apakah bunga yang tetap atau bunga yang bergerak yang maju kita atau seperti apa teman-teman. Jadi seperti itu perhitungannya. Nah, ketika kita sudah minjam 50 juta, kita harus membayar di angka 52.708 sekian. Berarti itu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.